Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, dan keriduannya, serta melimpahkan rezeki yang barokah kepada kita semua. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, pada video kali ini, kami akan mempersembahkan pengajian ilmu tauhid bersama dengan Gus Muklason. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, mari kita simak videonya. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, saya mohon maaf tadi tidak ada suaranya karena kekeliruan teknis. Oke, pada hari ini kami akan bagikan sebuah ilmu dari Allah. Mudah-mudahan walaupun sedikit ini nanti akan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, menghadapi zaman yang globalisasi seperti ini, kita dituntut untuk supaya tidak salah langkah, khususnya terkait masalah bagaimana cara kita untuk bisa terhindar dari kepentingan hawa nafsu. Sampai-sampai Rasulullah pernah dawuh, musuh yang paling kejam, perang yang paling dahsyat adalah memerangi hawa nafsunya sendiri. Kalimat ini sudah diketahui oleh banyak umat, khususnya umat Islam. Cuman banyak yang tidak faham nafsu yang bagaimana yang harus kita perangi, sementara kita tiap saat dan waktu terjebak di dalamnya. Tema kali ini adalah jangan sampai kau memakai pakaiannya Allah. Jangan sampai di dalam hati saudara itu duduk di taholi. Sebuah pengakuan dalam hati kalau datangnya itu dari kita sebagai manusia. Padahal hakikatnya di dalam hati kita itu percaya atau tidak percaya, semua apapun yang berkenaan dengan masalah sekecil apapun, di situ ada pengendalinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa hati kita tidak bisa masuk di situ? Ini loh persoalannya. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita dihadapkan oleh Allah tentang masalah syahwatud dunia. Kesenangan-kesenangan hati terhadap selain Allah.
Kita dihadapkan oleh Allah tentang masalah istri, suami, anak, harta benda, kebutuhan apapun, kemewahan duniawiyah. Tapi di detik-detik itu, di sela-sela itu Allah mengatakan anibudullaha wajtanibut tagut. Arahkan hatimu untuk terhadap Allah. Dan belakangilah togut-togut itu, berhala-berhala itu. Bapak Ibu, kita di dalam hati ada rasa untuk mengakui apa yang terjadi itu dari hati kita. Itu bentuk kalau kita merampas baju-baju Allah. Contoh saya, ketika bertausiah atau memberikan satu ilmu sedikit ilmu ini di dalam hati saya, muncul keakuannya Stevenson. Itu bentuk saya telah merampas, ngehai, memakai baju Allah. Mestinya di dalam hati saya harus ada rasa pengakuan bahwasanya itu datangnya hanya dari Sang yang hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu, mengapa seringkali kita terjebak di dalam itu dan akhirnya pengakuan hamba akan selalu muncul? Mungkin sedikit saya kasih contoh antara orang yang mancing dengan ikan yang dipancing. Kita memancing pasti membuat satu alat, yang alat itu nanti akan dipergunakan untuk mengangkat dan mengambil ikan itu. Taruh aja kail. Ikan tidak akan pernah mengerti kalau di dalam umpan itu ada kailnya yang akan memaksa ikan itu naik ke atas darat dan kita sembelih dan kita makan. Karena apa? Jawabannya satu. Karena ikan nggak pernah sekolah. Sehingga nggak ngerti kalau di dalam umpan itu ada kailnya. Sama dengan kita toh. Dihadapkan istri, suami, anak, harta benda, kemewahan duniawiyah. Itu umpan. Di dalamnya ada kail. Wa ma ubari'u nafsi. Inna nafsa la amaratum bisu. Ingat itu. Nafsu tidak akan pernah putus asa. Sampai kapanpun. Dia akan mengambilmu. Memerintahkan hatimu. Untuk pengakuan-pengakuan dari segala hal. Kita nggak sekolah. Nggak ngerti ilmunya. Apa mungkin kita akan paham dan mengerti. Kalau di dalam umpan itu ada niat busuk nafsu, niat jahat nafsu yang menyeret kita untuk busuk melakukan perkara jelek terhadap Allah, yaitu dengan bentuk merampas sifat-sifat wajibnya Allah. Saudaraku, apa solusinya biar kita tidak terjebak di situ? Ingat dalam satu ayat Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di situ akan menyentuh tentang masalah takwa. Yang takwa itu terdiri dari ilmu, amal, dan istiqomah. Yang dimaksud ilmu adalah untuk pembelajaran hati kita. Bagaimana kita akan tahu kalau di dalam umpan itu ada kepentingan hawa nafsu. Untuk pengakuan atas dirinya hamba. Ini sudah kita dapatkan. Amal nomor 2. Harus kita amalkan dengan bentuk zuhud, topo, meditasi, kholwat.
dan lain sebagainya. Harus ini kita jalankan. Ingat, hati manusia siapapun, jikalau tanpa ada kegiatan khusus langsung terhadap Allah, tunggu akan kehancuran. Hati manusia dalam bentuk kehancuran ini adalah jiwa jatuh yang paling terpuruk menjadi budaknya hawa nafsu. Yang ketiga adalah istiqomah. Itu kita lakukan dengan kontinu setiap saat dan waktu. Tidak mengenal waktu. Tidak mengenal masalah. Apapun itu bentuknya. Masalah apapun yang kita hadapi. Kita harus senantiasa hati merapat terhadap hidupnya dengan cara. Rasakanlah di dalam hatimu. Bahwasanya semua apa masalah. Semua apa perkara. Di situ ada Allah. Ini tip. Solusi yang termudah bagi saudara untuk supaya tidak kemalan ngaku-ngaku. Tidak mudah untuk pengakuan dalam hati diri kita sebagai hamba. Satu sisi pasti dalam hati akan meletakkan semuanya keakuannya Allah. Semuanya atas dasar Allah lah yang terjadi. La haula wala quwata illa billah. Bapak, Ibu, saudaraku, dimanapun Anda berada. Walaupun sedikit ilmu ini mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita dan anak-anak putu kita. Supaya ke depan menjadi pejuang patriot yang sesungguhnya. Supaya menjadi budaknya Allah, tidak budaknya hawa nafsu. Ingat, Allah sudah mengingatkan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur. Ingat, barang siapa menjadikan Allah sebagai imamnya hati dalam kurung bertajalli, Allah akan membuang perkara yang gelap dalam hatinya menuju terang benderang cahaya keimanan. Mungkin ada kekurangan, mungkin ada kalimat bahasa saya yang kurang bisa dipaham. Saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.